Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa belnya juga ya. Thank you. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan baik-baik saja. Tetap semangat, tetap positif di masa pandemi ini. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Yerli Adatu dan channel YouTube saya adalah Yerli Adatu. Konten dari channel saya ini berkaitan dengan motivasi belajar bahasa Inggris, pengalaman sharing terkait dengan mereka-mereka yang sudah menjadi profesional baik di Indonesia maupun di luar negeri, mereka-mereka yang sudah tinggal di luar negeri, alumni saya, kolega, siapapun itu yang menjadi sumber inspirasi. Juga dalam konten YouTube saya memberikan materi-materi yang bisa menjadi ide atau referensi untuk pengajaran bahasa Inggris. Supaya saya semangat membuat konten video, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu untuk subscribe-nya. See you. Untuk kali ini saya ingin membagikan satu topik yang sangat menarik yang sering ditanyakan oleh semuanya, entah itu ketika saya memberikan workshop untuk guru-guru ataupun untuk kalangan umum, untuk mahasiswa dan sebagainya. Sering ditanya tipsnya untuk belajar bahasa Inggris itu seperti apa atau Kak gitu ya. Jadi tips G2 ya untuk belajar bahasa Inggris itu seperti apa. Nah, untuk konten kali ini karena viewer saya itu bermacam-macam, ada yang sudah bisa bahasa Inggris, ada yang sedang belajar bahasa Inggris, atau ada yang sedang memulai bahasa Inggris, maka khusus untuk konten kali ini saya ingin men-sharingkan sesuatu, yaitu tips G2 belajar bahasa Inggris dari saya ya. Saya ambil dari pengalaman saya mengajar lebih dari 15 tahun, sering berinteraksi, mengobservasi dalam bahasa Indonesia. Untuk video-video sebelumnya saya menggunakan banyak bahasa Inggris, tapi kali ini untuk viewer saya yang mungkin sedang belajar bahasa Inggris, saya akan sajikan dalam bahasa Indonesia. Apa yang akan saya berikan yaitu 5 tips G2 belajar bahasa Inggris ala Yerli Adatu. Simak, saksikan, jangan skip. Tonton dari awal sampai akhir video ini. Bagi yang belum subscribe, cepat-cepat subscribe untuk dapat video-video saya selanjutnya. Tekan belnya. Check this out. Baik. Sudah bertanya-tanya ya, apa tips yang akan diberikan oleh Yerli terkait dengan belajar bahasa Inggris? Saya sudah janjikan 5 tips G2 belajar bahasa Inggris. Teman-teman bisa nebak atau sudah punya pengalaman, kira-kira ini yang akan disampaikan sama Yerli, sama saya. 5 itu apa saja? Coba cek apa yang ada di benak teman-teman, apa yang ada di pikiran teman-teman dengan 5 tips yang saya sampaikan. Belajar bahasa Inggris ini memang dikatakan penting, ya sangat penting. Karena kita di zaman globalisasi, era globalisasi ya. Mau kemanapun sekarang komunikasi dan transaksi semuanya dalam bahasa Inggris. Untuk tujuan apapun ya, kalau mau di Indonesia juga cukup sering kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, simak 5 tips saya, jangan skip ya dari awal sampai akhir. Apa yang pertama? Tips yang pertama dari saya adalah 1. Tentukan tujuan.
tentukan tujuan. Ya, jadi teman-teman ini harus punya tujuan yang jelas. Kalau belum punya tujuan, ya dicari coba tujuannya apa. Kita belajar bahasa Inggris. Karena kenapa? Dengan kamu memiliki tujuan, contoh, saya pengen kerja di luar negeri, atau saya pengen melanjutkan kuliah di luar negeri. Ini contoh tujuan teman-teman ya. Tujuan ini akan menjadi semangat, akan menjadi mesin pembakar, mendongkrak motivasi teman-teman untuk bisa mencapai tujuan ini. Dan ingat, bahasa Inggris menjadi kendaraan buat teman-teman mencapai tujuan tersebut. Menjadi profesional di bidang tertentu, ya, kemudian bisa bekerja di luar negeri. Saya harus bisa menguasai bahasa Inggris. Saya ingin kuliah di luar negeri, otomatis harus bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris menjadi instrumen, menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan. Maka dari itu tujuan ini sangat penting untuk mengarahkan kita untuk menembak pada satu sasaran target. Kalau kita lagi down, kita ingat lagi tujuannya. Ayo, saya belajar bahasa Inggris untuk apa? Oh iya, saya mau bisa kuliah di luar negeri. Saya mau kerja di luar negeri. Dipacu lagi kalau lagi down. Motivasi ini disebut motivasi instrumental. Karena apa? Anda belajar atau kita belajar bahasa Inggris karena untuk mencapai satu tujuan tertentu, yaitu mungkin mau kerja di luar negeri atau belajar atau kuliah di luar negeri. Oke? Jadi itu tips saya yang pertama. Pak, saya masih bingung. Kak, saya masih bingung dengan tujuan saya. Coba pikirkan lagi. Sekarang banyak referensi yang bisa dicari, bisa dibaca, bisa teman-teman apa istilahnya. Jadi acuan, ternyata untuk kuliah luar negeri menarik nih. Tentukan negaranya mana, ya, ataupun mau kerja di mana. Luar negeri sekarang terbuka lebar buat kita kerja di luar negeri. Oke, itu tips yang pertama. Tentukan tujuan, yaitu tujuan itu. Nah, sekarang kita masuk tips yang kedua. Tips yang kedua. Apa tujuan ataupun tips yang kedua Anda belajar bahasa Inggris? Yaitu mindset. Oke, tips yang kedua adalah mindset. Cara pandang. Ya, kalau tujuanmu sudah jelas, maka kamu akan menjalani sebuah proses. Mindsetmu adalah ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita belajar bahasa Inggris, seringkali kita melakukan kesalahan. Ingat bahwa bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Jadi wajar dan oke kalau kita itu melakukan kesalahan. It's okay, ya. Kita proses trial and error, ya, untuk bisa mengucapkan bahasa Inggris, untuk bisa mengkonstruksi kalimat dengan bahasa Inggris, dengan grammar. Seringkali apa? Kita down. Seringkali apa? Waduh, saya nggak pede, Pak. Karena apa? Sering melakukan kesalahan dan saya ditertawakan oleh teman-teman saya. Jadi sekali lagi, kalau tujuanmu kuat dan mindsetmu harus dirubah bahwa it's okay kok membuat kesalahan karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu saya. Ya, wong kita belajar bahasa Inggrisnya juga masih banyak kesalahan. Bahkan kalau ditanya saya, bahasa Indonesianya nilainya bagus nggak? Ya, meskipun kita orang Indonesia. Oke? Jadi mindset bahwasanya making mistake is okay. Terus aja. Oke? Terus belajar. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga apa? Teman-teman bisa nebak apa yang saya sampaikan tips yang ketiga. Fokus speaking dulu. Oke? Tips yang ketiga, fokus ke speaking. Kenapa saya bilang fokus ke speaking?
Karena speaking adalah pintu gerbang ke semua lini. Ya, pintu gerbang ke semua lini. Apa saja itu? Mencari informasi, kita harus ngomong. Bertukar pikiran, kita juga harus ngomong. Diskusi, kita harus ngomong. Untuk merespon pertanyaan, kita juga harus ngomong. Nah, itulah sebabnya kita fokus ke speaking dulu aja. Pak, grammarnya bagaimana? Sekali lagi, balik ke yang kedua. Mindset adalah menjadi tips yang kedua tadi. Tidak masalah. Grammar masih gota gratul, it's okay, no problem. Oke? Selama kita stick pada tujuan yang pertama, tadi itu ya, tips yang pertama. Kemudian, ketika kita sudah memiliki tujuan, mindsetnya bagus, cocok, pas, kemudian kita fokus ke speaking. Ketika speaking, otomatis kita sering kali melakukan kesalahan, kita terus belajar, kita terus membuka diri untuk belajar, dan ketika ini sudah tercapai, maka akan menjadi lebih mudah ya, kita masuk ke semua arah. Tadi saya sebutkan, cari informasi, bertukar pikiran, diskusi, menjelaskan sesuatu, merespon sesuatu. Oke? Dan speaking adalah a gateway to the first impression. Saya mau tekankan tadi bahwa speaking menjadi pintu masuk untuk sebuah kesan. Kesan pertama menggoda atau tidak. Ya, dari speaking kita, dari speaking. Right? Setuju apa enggak? Setuju, tidak setuju? Boleh kasih komen di bawah. Oke? Selanjutnya, tips yang keempat. Tujuan sudah disetting. Mindset sudah dibetulin. Ketiga tadi apa? Fokusnya ke speaking dulu. Oke? Sambil lalu belajar yang lain. Yang keempat, carilah komunitas. Cari komunitas. Ya, cari komunitas. Kenapa kita perlu mencari komunitas? Kita butuh sparring partner. Kita butuh teman-teman yang punya motivasi sama, punya keinginan sama untuk belajar bahasa Inggris. Ya, syukur-syukur punya ini menjadi penyemangat satu dengan yang lainnya. Oke, bahasa Inggris adalah learning English is a habit formation. Jadi belajar bahasa Inggris adalah formasi kebiasaan. Kita bisa ngomong bahasa Inggris karena terbiasa. Mungkin teman-teman ingat waktu kecil, mulai dari bayi, yang dipelajari apa? Ngomong ya, kata-kata, kosakata. Makan, mama, ya itu kita ucapkan, kita biasakan. Ya, kamu sebagai anak kecil itu mengucapkan lagi berulang-ulang. Mama akhirnya bisa kata mama, makan, papa, kerja, akhirnya semua dirangkai dalam satu kalimat. Jadi itu bisa karena terbiasa. Sama kayak ketika kita belajar bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, atau bahasa apapun yang menjadi your first language, your native language. Oke? Prinsipnya sama, sederhana. Sekali lagi, cari komunitas, cari partner untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Oke? Gampang, bisa dimengerti. Itu tips dari saya yang keempat. Kemudian tips yang terakhir, tips pamungkas dari saya, perbanyak exposure. Exposure itu apa? Paparan, terpapar oleh konten-konten yang berbau bahasa Inggris. Contohnya apa? Jika teman-teman suka baca novel, bacalah novel genre apapun yang Anda suka, yang teman-teman suka, yang sekiranya bisa membuat mood membacanya tinggi, ya. Ataupun apa? Nonton yang menggunakan bahasa Inggris. Syukur-syukur yang tidak ada subtitlenya, ya. Kemudian lebih fokus lagi ke mendengarkan konten-konten bahasa Inggris yang tujuannya untuk comprehension,
banyak sekali teman-teman dapatkan di internet. Betul nggak? Ya. Kemudian semuanya itu, ya mulai dari membaca novel, nonton yang menggunakan bahasa Inggris, semuanya membantu teman-teman meningkatkan kosakata serta cara berpikir dengan konsep bahasa Inggris. Jadi secara secara otomatis, secara alamiah Anda akan berpikir atau menggunakan kosakata yang sudah didapatkan mendengar atau dari bacaan ke dalam speaking. Oke, itu 5 tips saya. 5 tips itu yang bisa teman-teman lakukan kalau pengen berhasil ngomong bahasa Inggris. Yang pertama tadi apa? Tentukan tujuan. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua adalah mindset. Ya, bahwa making mistake is okay because English is not our mother tongue, bukan bahasa kita. Jadi membuat kesalahan it's okay. Dan terus belajar, trial and error. Yang ketiga adalah fokus ke speaking dulu. Karena ini pintu gerbang ke semua. Ya, semua hal, semua isu. Mulai dari cari informasi, berpikir dan semua speaking. A gateway to the first impression. Yang keempat, number 4, cari komunitas. Ya, cari komunitas. Penting, karena kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris, tapi pasif, percuma. Tapi kalau ada partner, ada teman diskusi, ada teman untuk exchange information, akan menjadi lebih baik lagi. Bisa karena terbiasa. Yang terakhir dari saya, 5, perbanyak exposure. Jadi exposure adalah paparan konten-konten bahasa Inggris. Ya, sehari berapa jam? Ya, bisa sejam, bisa 2 jam. Pokoknya tiap hari ada frekuensi, ada paparan, ada waktu untuk teman-teman mendapatkan konten-konten bahasa Inggris, pelajari konten bahasa Inggris. Bisa dari novel, buku, film, dan sebagainya. Lagu, belajar dengan lagu. Di video saya ada Learning English Full Song, bisa nonton channel saya, ada beberapa materi bahasa Inggris. Oke? Baik, mungkin itu saja 5 tips gitu dari saya belajar bahasa Inggris. Praktekan ya. Mudah-mudahan Anda sukses menjadi English learner. Oke, see you. So, gimana? Sudah belajar dari 5 tips gitu belajar bahasa Inggris ala Yearly Adatu? Bisa dipraktekkan? Apakah sulit atau mudah? Kasih komen. Oke? Jangan lupa belnya. Nanti dapat video-video saya selanjutnya. See you.